Assalamualaikum semua. Kemarin kita udah coba majukan pengapian 5 derajat. Kemudian naik ke atas. Kita udah bersihkan kerak piston, ganti ringnya, dan cuci blok silinder juga. Naik ke atas lagi, kita udah ganti seal clamp, skir clamp, dan setting sim clampnya. Kemudian kita juga sempat mengganti lidah tensioner atau lidah keteng yang kemarin sempat pecah itu. Nah, yang terakhir adalah proses perakitan mesinnya. Tepuk tangannya dulu dong. Hisse. Nah, sebelum kita cobain performanya seperti apa ya kan, sebelum itu kita rakit dulu dong mesinnya. Ya kali tes motor mesinnya nggak dipasang. Bercanda aja lu Joni. Tapi sebelum ke proses perakitannya, kita tonton sinematik berikut ini dulu bro. Nah, jadi kali ini kita akan rakit kembali mesinnya. Yang pastinya dengan alat-alat yang kemarin juga. Alat-alat yang simple yang kita pakai buat bongkar mesinnya. Hanya saja di sini ada sedikit tambahan. Yang pastinya alat ini nggak mahal lah. Mungkin di rumah kalian juga ada kok. Mantap. Oke, lanjut. Nah, yang pertama-tama kalian gunakan kunci ring 14 untuk ngencengin baut tab olinya. Tapi berhubung aku udah ngencenginnya duluan, jadi yang ini aku skip aja ya. Lalu kalian bisa siapin tisu atau kain bersih buat lap bagian atas crankcase-nya sama pistonnya juga. Pokoknya lap sampai bersih dah. Jangan sampai ada debu atau pasir nempel. Setelah itu ambil knocknya, tapi harus hati-hati karena di sini ada 2 knock. Pendek untuk blok silinder, panjang untuk blok head. Nah, kita ambil yang pendek ya. Abaikan aja yang nggak fokus itu. Nah, jadi di sini knocknya itu ada 2 ya. Kemudian bisa langsung dipasang. Kemudian ambil packing blok silinder, kemudian ya sama, dilap juga biar bersih, jangan sampai ada pasir. Kemudian dipasang. Kemudian ambil blok silindernya, kemudian dilap juga ya. Terutama yang bagian dalamnya itu, yang tempat pistonnya, itu harus bersih, benar-benar bersih. Maklum lah bro, gak ada kompresor. Sebelum dipasang, jangan lupa tetesin oli dulu yang bagian dalamnya. Ya, oli bersih dong pastinya. Nah, kemudian pasang ya. Kemudian bagian atas bloknya itu diketuk-ketuk pakai gagang martil ya, biar si bloknya itu rapet. Kemudian pasang mur pengunci blok yang ada di bagian luar itu. Ada 2 itu. Tapi jangan langsung dikencengin pakai kunci. Pakai tangan aja dulu, biar nggak terlalu rapet. Nanti takutnya bloknya malah miring. Kemudian ambil knock yang panjang. Nah, ini untuk blok head. Kemudian pasang. Sama ya, jumlahnya itu ada 2. Kemudian pasang packing headnya ya. Nah, di sini aku mau nyobain yang 1 lapis aja. Nah, di sampingnya itu macam ada klip. Ada 2 itu, kanan kiri. Nah, itu tinggal dibuka pakai tang ya. Nah, di sini aku cari yang paling tebal aja ya. Nah, yang paling tebal itu ketemunya malah yang bagian tengah. Aneh, mungkin karena udah packing gantian kali ya. Bukan packing bawaannya ini soalnya. Nah, ini dia packing yang tengahnya ya. Ini yang bakal dipakai. Tapi sebelum dipasang, dilap dulu sampai bersih. Kalau kalian nggak mau ngalami kejadian seperti aku, blok headnya bolong-bolong gara-gara ada pasir yang kejepit. Hadeh. Nah, kemudian ambil blok headnya. Dan jangan lupa dilap juga sampai bersih. Terus ya udah dipasang. Masa ditengokin aja. Nah, di sini kalian bakal ngalamin kesulitan buat ngepasin bloknya agar rapat. Di sini tuh tidak bisa langsung plug.
karena di block headnya tertahan sama dudukan baut yang ada di rangka. Jadi kalian harus pasang dulu baut block head dalam, atau sering disebut orang dengan baut tusuk sate. Nah, untuk pemasangannya pakai kunci Y12 ya, dan jangan langsung dikencangkan. Cukup diputar saja sampai lubang baut rangka di blok sejajar dengan dudukan baut di rangka. Nah, kalau sudah begini kalian boleh kencangkan baut block head dalam atau baut tusuk satenya, kalau kata orang ya. Kemudian kunci ring 10 buat ngencengin mur blok bagian luar. Kemudian bagian yang atasnya juga. Itu jadi ada 5 totalnya. Lalu pasang lawan lidah timingnya, juga rantai timingnya ya. Nah, sebelum memasang noken, ditetesin oli dulu bloknya. Kemudian pasang magnetnya, tapi nggak usah langsung dikencengin. Ini hanya acuan untuk posisi top saja, agar pas kalian pasang, nokennya tidak salah posisi topnya ya. Untuk pemasangan pertama dimulai dari noken X, kemudian disusul dengan noken in. Nah, untuk pemasangan noken in, kalian harus kendorin rantai timingnya dulu ya. Caranya pakai obeng minus pendek, kemudian putar ke kanan di tensionernya. Untuk pemasangan noken ini nggak harus pas posisi topnya dulu ya. Acak aja juga nggak apa. Setelah terpasang di dudukan block headnya, baru dipaskan top nokennya. Tetesin oli lagi di nokennya. Nah, kemudian ambil noknya. Nah, di sini ada 2 bagian ya. Yang utama yang runcing, dan yang ini yang tumpul. Nah, yang runcing ngadapnya ke atas ya. Karena waktu kita mau buka cangkang nokennya, kan pasti digoyang-goyang tuh. Nah, takutnya kalau posisi yang tumpul di atas, noknya malah nyangkut di cangkang nokennya. Dan saat kita ambil cangkangnya, noknya malah jatuh dan masuk ke dalam mesin. Kan bahaya. Nah, pasang cangkangnya ya. Dan untuk baut yang panjang, yang deratnya full, itu arahnya di tempat yang nok ya. Posisinya itu di yang ada noknya. Sekali lagi jangan sampai lupa, yang deratnya full, posisinya di lubang yang ada noknya. Kemudian kencengkan pakai kunci ring 10. Nah, untuk baut yang nggak bisa dikencangkan pakai kunci ring 10 alias nggak muat gitu, bisa dibantu pakai kunci Y10. Jangan lupa karet penutup tensionernya dipasang kembali, karena kan tadi dilepas. Kemudian pasang packing kop headnya, lalu tutup kopnya. Pakai kunci L6 untuk kencengin bautnya. Kunci ring 10 buat ngencengin mur ice. Nah, baru kencengin magnetnya pakai kunci ring 17. Jangan lupa pick up pulsernya diganjel pakai batang tracker, terus disanggah ke as persneling gigi. Tapi awas asnya kenapa-kenapa ya. Kemudian ujung pick upnya diketuk, dirapiin pakai martil. Karena kan tadi bekas diganjel, pastinya cobel dia ke atas, jadi dirapiin. Kemudian pasang packing bak magnetnya. Nah, di bagian bak magnet ini ada 1 nok ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan pasangnya. Oh ya, packingnya dilap dulu ya sampai bersih, agar tidak ada pasir yang menempel yang bisa menimbulkan rembes.
Di sini ada dua model baut. Yang panjang posisinya tepat menghadap blok. Kencengin bautnya pakai kunci Y8. Kemudian kalian gunakan obeng plus untuk pasang koilnya. Tapi karena aku udah pakai baut L, jadi aku pakai kunci L. Jadi obengnya nggak aku pakai. Pasang jalur olinya pakai kunci ring 12 ya. Nah, kemudian kita pasang ini nih. Knalpot super bacot. Knalpot yang sangat terkenal dengan kebacotannya. Nah, untuk silencernya digantung dulu ya pakai bautnya. Biar kalian gak capek megangin tuh knalpot untuk pasang ke leherannya. Maksudnya pasang leher ke bloknya. Nah, jangan lupa packingnya yang di depan dimasukkan dulu. Nah, kemudian dipasang bautnya dan dikencangkan pakai kunci L6. Nah, kalau begini kan pasang knalpotnya enak. Kalian nggak perlu megang-megang bagian silencernya lagi. Nah, kemudian baru kalian gunakan kunci ring 12 dan kunci Y12 untuk ngencengin baut silencernya. Pasang oil coolernya pakai kunci Y10. Pasang juga karbunya. Kalau karbunya nggak dipasang, motornya nggak bisa hidup. Nah, ini dia alat spesial, kunci pas 14 untuk kencengin baut coknya. Nah, untuk masang businya juga aku pakai kunci spesial. Mungkin tiap orang beda-beda ya alatnya. Alat yang digunakan untuk memasang busi ya. Nah, karena aku memakai alat tempahan sendiri, jadinya pakai kunci sendiri juga. Mungkin tiap-tiap dari kita beda ya alat yang digunakan. Tada, sudah selesai. Untuk cover rantainya aku skip ya, karena mungkin semuanya sudah pasti tahu cara masangnya. Ditunggu proses pengetesannya ya.